Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji nama-Mu. Kami sudah mengagungkan nama-Mu Tuhan, kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Urapilah hati kami terlebih pendengaran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami dengarkan pada saat ini. Dan semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini diberkati secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul mencapai garis akhir kehidupan yang dikenan Allah. Sekali lagi, mencapai garis akhir kehidupan yang dikenan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengarkan pernyataan atau mengungkapkan pernyataan seperti ini. Langkah awal penting, tetapi langkah akhirlah yang menentukan sebuah perjalanan atau pertandingan. Pernyataan ini Bapak Ibu saudara-saudara memang betul. Langkah awal itu penting. Tetapi langkah akhirlah yang menentukan kita menang atau tidak. Saudara-saudara, dalam pengiringan kita pada Tuhan, ada banyak orang yang pada awalnya sangat bersemangat, menggebu-gebu, bergairah, antusias. Tetapi pada akhirnya mereka kandas di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa mencapai dan sampai pada akhir perjalanan hidup kita, tetapi perjalanan hidup tentu saja yang dikenan oleh Allah. Beberapa kebenaran firman Tuhan akan kita simak bersama-sama. Saya awali pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kemudian 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Kembali kepada pertanyaan saya di awal tadi, saudara-saudara. Bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan perjalanan iman dan mencapai pada titik akhir perjalanan kita, tapi bukan sekedar hidup lebih lama,
tetapi kehidupan yang dikenan oleh Allah. Kebenaran yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mengakhiri kehidupan kita sampai garis akhir, dan garis akhir yang dikenan oleh Allah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersembahkan hidup kepada Allah. Mempersembahkan hidup kepada Allah. Ayat yang ke-6 tadi berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Roma pasal 12 ayat yang pertama juga berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya, keinginan terbesar kita seharusnya adalah hidup kudus dan hidup berkenan kepada Allah. Sekali lagi, keinginan terbesar sebagai orang percaya bukan keinginan yang lain, tetapi keinginan bagaimana supaya hidup kita kudus, hidup kita berkenan kepada Allah, dan hidup kita dikenan oleh Tuhan. Maka untuk sampai ke sana, saudara-saudara, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, disitulah kita insyaf, disitulah kita sadar bahwa sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, persembahkan tubuhmu. Hal ini menuntut adanya pemisahan diri dan makin mendekat kepada Allah. Kita harus menyembah Dia, kita harus taat kepada Dia, kita harus menentang dosa, mengikuti dan melayani Yesus, serta hidup sesuai dengan roh atau dipimpin oleh roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan bisa menjalani hidup kita dengan benar kalau hidup kita tidak mendekat dan melekat pada Tuhan. Kita tidak akan sanggup menghadapi setiap tantangan apapun dalam hidup kita kalau kita tidak bergantung pada Tuhan. Itu sebabnya langkah awal, langkah pertama supaya kita bisa kelak mengakhiri atau mencapai garis akhir kehidupan, yaitu kehidupan yang dikenan oleh Allah. Maka kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai sudah mati kepada dosa dan sebagai rumah atau bait daripada Roh Kudus. Dengan kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita. Dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita beroleh kekuatan dari Allah untuk kita dapat menjalani hari-hari kita ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahkan hidupmu, serahkan hidupmu seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia yang akan memampukan kita, Dia yang akan memegang tangan kita, Dia akan mengendalikan hidup kita, dan Dia yang akan menaungi kita sampai akhirnya kita bisa berjalan dalam dunia ini dalam pimpinan, tuntunan, dan kuat kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai garis akhir hidup yang dikenan oleh Allah? Yang kedua, saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24a tadi dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Maka yang kedua, saudara-saudara, seseorang hanya bisa sampai kepada garis akhir kehidupannya dan hidupnya dikenan oleh Allah kalau dia tidak takut,
kehilangan nyawanya sendiri. Rasul Paulus juga berkata dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 1 ayat 20, Paulus berkata demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan kita akan nyawa yang akan hilang, itulah yang membuat banyak orang berhenti di tengah jalan. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengarkan ada orang yang disuruh menyangkal Kristus, yang disuruh untuk meninggalkan imannya kepada Kristus dengan mempertaruhkan nyawanya. Ada orang yang berkata, aku tidak akan mau, aku harus ikut Tuhan terus sampai akhir hidupku. Tentu saja pola hidup seperti ini, saya percaya walaupun dia harus mati oleh karena imannya kepada Kristus, tapi akhir kehidupannya menjadi kehidupan yang dikenan oleh Allah. Ada orang yang akhirnya berkata, aku akan ikuti apa saja yang engkau inginkan, asalkan nyawaku tidak akan hilang. Dia menyangkal Tuhan, dia meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terutama diperhatikan Paulus, karena kita belajar dari Paulus mengenai konsep ini, bukanlah mempertahankan nyawanya. Sekali lagi yang terutama diperhatikan oleh Paulus bukan mempertahankan hidupnya. Tapi yang paling penting bagi dia adalah ia dapat menyelesaikan pelayanannya dengan sukacita. Menyelesaikan pelayanannya, menyelesaikan perjalanannya, menyelesaikan perlombaannya dengan baik. Saudara-saudara, bagi Paulus, hidup dan pelayanannya bagi Kristus adalah sama dengan perlombaan yang harus diikuti dengan kesetiaan mutlak kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 26. Ini pernyataan Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus berkata, siapa atau barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah kehidupan yang dikenan oleh Allah. Inilah kehidupan yang dikenan oleh Tuhan. Dan lebih jauh juga Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai dunia ini, tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Setiap kita diperhadapkan dengan tantangan iman. Pertantangan iman, di mana suatu saat kita akan diperhadapkan apakah kita tetap pegang teguh iman kita pada Kristus atau tidak. Apakah kita tetap yakin kepada Kristus atau rela meninggalkannya oleh karena kita ketakutan akan nyawa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan indah. Walaupun secara dunia, secara manusia kita kalah. Tapi kalau kita rela mati karena iman kita pada Kristus sampai akhirnya, inilah kehidupan yang dikenan oleh Allah. Yang ketiga, mencapai garis akhir hidup yang dikenan oleh Allah adalah yang ketiga, kalau akhirnya kita mengakhiri pertandingan dengan baik.
mengakhiri pertandingan dengan baik. Ayat yang ke-7 tadi berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekali lagi Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, ketika kita berjalan dalam dunia ini, itu diibaratkan seperti seorang yang sedang bertanding. Seorang yang sedang masuk dalam arena perlombaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu kita mempertahankan iman kita. Itu di arena hidup ini, di arena perlombaan, di arena pertandingan. Seorang pemenang bukanlah orang yang paling semangat ketika dia berdiri di garis awal atau garis start. Tapi seorang yang mampu mencapai garis akhir atau garis finish. Paulus sekali lagi berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, kehidupan seorang Kristen adalah sebuah peperangan atau pertandingan. Kita harus mengikuti pertandingan yang baik. Bertanding sekuat tenaga. Bertanding menurut aturan-aturan yang berlaku. Dan sampai akhirnya kita mencapai garis akhir. Dengan kata lain, kita hidup di dunia ini bukan menurut standar moral kita sendiri. Kita hidup di dunia ini bukan menurut keinginan kita sendiri. Tetapi bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menghidupi kehidupan ini menurut apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan yang dikenan oleh Allah, kalau kita bisa mengakhirinya dengan baik, beriman kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Seperti sebuah syair lagu berkata, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku setia kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang keempat, bagaimana kita dapat mencapai garis akhir kehidupan yang dikenan oleh Allah. Kembali kita melihat apa yang Paulus katakan di dalam ayat 7 bagian berikut. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman. Paulus sudah memelihara imannya pada masa-masa ujian yang berat. Iman kita itu berkualitas, iman kita itu bermutu atau tidak, itu akan nampak ketika ujian yang berat datang dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang masih digemparkan oleh wabah yang kita tahu bersama-sama. Ada orang yang menjadi lemah, ada orang yang menjadikan ini sebagai peluang, membuat imannya makin kuat, membuat persekutuannya dengan Tuhan makin baik. Tapi Paulus, saudara-saudara, dia pelihara imannya pada masa ujian yang berat. Dia memelihara ajaran Injil dan dia tidak pernah mengingkari, dia tidak pernah mengkhianatinya sedikit pun. Saudara-saudara, di masa pandemi sekarang ini, di masa sulit sekarang ini, di masa sukar sekarang ini, saudara, apa yang menjadi senjata kita, apa yang menjadi andalan kita adalah iman kita pada Tuhan. Oleh sebab itu pelihara imanmu supaya iman kita tidak kandas di tengah jalan. Memelihara iman berarti secara aktif menjaga keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi memelihara iman atau iman kita akan tetap terpelihara kalau kita secara aktif menjaga keintiman, menjaga hubungan kita dengan Tuhan sendiri.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelihara iman. Jangan sampai imanmu kandas di tengah jalan. Jangan sampai imanmu pudar oleh karena tantangan yang sekarang sedang ada di depan kita, di sekeliling kita. Iman kita akan terpelihara ketika kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Hal yang kelima, yang terakhir. Mencapai garis akhir hidup yang berkenan kepada Allah. Yang kelima, ada pahala bagi mereka yang setia pada kebenaran. Ketika kita tahu ada pahala yang sedang menunggu kita di sana, ada pahala yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan Allah kepada kita, maka kita akan menjalaninya hidup ini dengan baik. Itu ibarat seorang yang sedang mengikuti pertandingan olahraga, sebutlah itu contohnya. Kalau panitia penyelenggara hanya mengadakan sebuah pertandingan tapi dia umumkan tidak ada hadiah, saudara-saudara. Yang menang atau yang kalah sama saja. Hanya ingin tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Maka hampir bisa dipastikan mungkin saja orang tidak mau, ataupun kalau ada yang mau, sangat sedikit orang yang mau mengikuti perlombaan itu. Tapi ketika panitia penyelenggara berkata ada hadiah, ada upah yang akan diberikan kepada mereka yang menjadi pemenang pertandingan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tahu bersama orang itu akan berjuang mati-matian. Oleh karena apa? Pandangannya diarahkan kepada upah. Pandangannya ditujukan pada upah yang telah disediakan. Tuhan pun saudara sediakan upah, sediakan pahala bagi kita. Ayat yang ke-8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kenapa Paulus percaya bahwa telah tersedia baginya mahkota kebenaran? Kenapa saudara-saudara? Oleh karena dia sudah melakukan yang terbaik dalam dirinya selama dia hidup. Tadi di ayat yang ke-7, ayat ini luar biasa dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Ada 3 hal yang Paulus tuliskan di sana. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. 1. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Yang ketiga, aku telah memelihara iman. Perhatikan 3 hal ini, ada kata yang diulang-ulang 3 kali, yaitu aku telah. Aku telah. Tetapi di ayat yang ke-8, dia tulis tulisan ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Paulus berkata, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan. Saudara-saudara, ketika kita tahu ada pahala yang dipersiapkan, ada pahala yang akan menjadi bagian orang yang akhirnya dia bisa berjuang dengan baik sampai garis akhir kehidupannya, maka dia akan berjalan. Walaupun harus tertatih-tatih, walaupun harus berat jalannya. Saudara-saudara, dalam perlombaan, dalam pertandingan iman,
Jika kita menang, maka Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi semua orang percaya. Sekali lagi, bagi semua orang percaya dan yang menang. Saudara-saudara, ketika kita tahu itu yang akan memotivasi kita. Itu yang akan menyemangati kita dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini walaupun berat jalannya. 1 Korintus 15 ayat 58 Paulus juga berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dengar baik, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah, ada pahala. Juga Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 bagian B, berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua kita mendambakan supaya kita boleh sampai pada garis akhir kehidupan. Dan sampai kita menutup mata yang terakhir, Tuhan dapati kita setia. Sekali lagi, sampai kita menutup mata yang terakhir, Tuhan dapati kita setia. Saudara, untuk mencapai garis akhir kehidupan yang dikenan oleh Allah, maka saya dan saudara harus memiliki kelima kebenaran ini. Persembahkan hidupmu kepada Allah. Jangan engkau takut kehilangan nyawamu. Akhiri pertandingan dengan baik. Yang keempat, pelihara imanmu. Oleh karena ada pahala, ada upah, ada mahkota bagi mereka yang setia pada kebenaran. Saudara-saudara, di masa sulit sekarang ini, iman kita harus makin kuat, makin kokoh. Keyakinan kita pada Allah tidak boleh tergoncangkan sedikit pun. Hubungan kita dengan Tuhan harus terus dibangun setiap hari. Kalau pada akhirnya Tuhan panggil kita dari dunia ini, tapi didapatinya kita tetap setia pada Tuhan. Capailah, raihlah garis akhir kehidupan yang dikenan oleh Allah, seturut kehendak dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengajar kami hari ini supaya kami belajar terus mempersiapkan diri kami, menata kehidupan kami selama waktu dan kesempatan masih diberikan oleh Tuhan kepada kami. Sehingga pada akhirnya kelak kami dapat mencapai garis akhir kehidupan kami, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mampukan kami Tuhan, agar kami hidup seturut kehendak-Mu. Dan sepenuhnya hidup kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Karena Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.